Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Global Human Resource Management pada studi kasus perusahaan Google yang beranggotakan Dini Okfa Ramadhani, Filardi Rahmadani, Kemala Mernisi Hayati, dan Pinky Meliani. Profil perusahaan. Google merupakan perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Googleplex Mountain View, California. Didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa PhD di Stanford University. Produk-produk Google meliputi teknologi pencarian, komputasi, web, perangkat lunak, dan perikanan daring. Saat ini, karyawan Google sebanyak 114.096 orang pada kuartal ketiga tahun 2019 dengan wilayah operasi di seluruh dunia. Perusahaan induk Google adalah Alphabet, yang menjadi CEO adalah Larry Page. Google dikenal dengan etos kerjanya yang santai. Dilihat dari desain kantor Google yang menggambarkan bahwasannya kenyamanan karyawan dalam bekerja adalah hal utama yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu pengelolaan Human Resource Management pada perusahaan Google. Perusahaan Google telah mengembangkan suatu pusat budaya karyawan yang intinya adalah pemberdayaan karyawan. Human resource yang inovatif dan efisien merupakan alasan mengapa perusahaan ini telah meraih banyak kesuksesan dan popularitas. Gabungan antara gaji dan tunjangan serta fasilitas lain yang membuat para karyawannya berada di atas motivasi. Selain itu, budaya kerjanya yang inovatif dan lingkungan kerjanya yang mendukung ini melahirkan komitmen dari karyawannya. Kebijakan staffing. Yang pertama yaitu pendekatan etnosentris. Kebijakan kepegawaian etnosentris adalah kebijakan di mana semua posisi manajemen utama diisi oleh warga negara perusahaan induk. Yang kedua yaitu pendekatan polisentris. Kebijakan kepegawaian polisentris mengharuskan warga negara tuan rumah direkrut untuk mengelola anak perusahaan. Sementara warga negara induk menempati posisi kunci di kantor pusat perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pendekatan geosentris. Kebijakan kepegawaian geosentris mencari orang-orang terbaik untuk pekerjaan utama di seluruh organisasi, terlepas dari kebangsaan dan kewarganegaraan. Dari beberapa kebijakan atau pendekatan tadi, perusahaan Google menerapkan strategi pendekatan geosentris, di mana perusahaan mencari orang-orang terbaik untuk pekerjaan kunci di seluruh wilayah operasi, terlepas dari kewarganegaraannya. Google juga tidak melihat dari latar belakang kewarganegaraan, dikarenakan kemampuan dan kemauan karyawannya yang menjadi daya tarik bagi perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekspatriat pada perusahaan Google. Apa itu ekspatriat? Ekspatriat adalah warga negara dari suatu negara yang diutus atau ditugaskan untuk bekerja di negara lain, atau dapat dikatakan juga ekspatriat merupakan semua warga negara dari negara home country yang ditransfer ke perusahaan yang berada di luar negeri. Nah, pada perusahaan Google sendiri yang menggunakan pendekatan geosentris dan memiliki kantor cabang di lebih dari 40 negara di dunia, dengan jumlah lebih dari 70 kantor cabang, perusahaan Google menugaskan beberapa ekspatriatnya kepada negara tujuan yang memiliki kantor cabang Google. Kemudian selanjutnya kegagalan ekspatriat. Kegagalan ekspatriat mewakili kegagalan kebijakan seleksi perusahaan untuk mengidentifikasi individu yang tidak akan berkembang di luar negeri. Konsekuensi dari gagalnya ekspatriat ini yaitu berupa kembalinya si ekspatriat ke negara asalnya dan tidak lagi melanjutkan tugasnya pada negara yang telah dituju sebelumnya. Hal ini terjadi pada umumnya dikarenakan ketidakmampuan si ekspatriat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Kemudian pemilihan ekspatriat. Pada perusahaan Google sendiri, dapat dikatakan bahwasannya tidak terjadi kegagalan ekspatriat karena dari awal Google telah melakukan perekrutan yang baik dan pemilihan karyawan yang juga tepat untuk ditugaskan bahkan sejak mulai pengangkatan karyawan hingga manajemen kinerja. Google memperhatikan kelebihan setiap orang dan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk tumbuh dan berkembang.
Tentunya ekspatriat yang ditugaskan oleh Google ke negara lain merupakan individu yang terpilih dan juga memiliki kinerja yang bagus serta pengalaman dalam beradaptasi dan mengelola dalam lingkungan budaya yang berbeda, sehingga tidak terjadi kegagalan ekspatriat di negara lain. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan manajemen pada perusahaan Google. Google telah menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran terus-menerus. Karyawannya memiliki kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh. Pada pelatihan dan pengembangan manajemen Google terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, pelatihan dan pengembangan budaya, kemudian yang kedua, pelatihan dan pengembangan bahasa, dan yang ketiga yaitu pelatihan praktis. Pelatihan dan pengembangan budaya pada perusahaan Google mengacu pada tradisi adat istiadat dan cita-cita perilaku yang sebagian besar mempengaruhi perilaku karyawan. Budaya perusahaan Google memotivasi karyawan untuk berbagi informasi dan saling berinteraksi untuk tujuan mendukung inovasi. Kemudian pelatihan dan pengembangan bahasa. Perusahaan Google sendiri menyediakan kelas bahasa dan budaya asing secara gratis bagi karyawan Google. Dan yang ketiga yaitu pelatihan praktis. Perusahaan memfasilitasi pelatihan yang disebut Eng-Edu meliputi masa orientasi, pelatihan dan mentoring yang diberikan oleh teknisi berpengalaman kepada para juniornya. Selanjutnya, apakah perusahaan Google menggunakan pendekatan sentralisasi atau desentralisasi? Apa itu sentralisasi dan desentralisasi? Sentralisasi yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Lain halnya dengan desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Nah, pada perusahaan Google sendiri menerapkan sistem desentralisasi di mana pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan kepada manajer dari anak perusahaan mereka atau perusahaan cabang mereka. Penggunaan sistem desentralisasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu di mana Google dapat mengeksploitasi pasar dengan lebih baik dan mendeteksi peluang pasar dengan lebih baik. Kemudian kelemahan yang dimiliki oleh sistem desentralisasi ini yaitu prosesnya yang lebih rumit, kurangnya kejelasan, dan meningkatkan biaya yang lebih banyak daripada pendekatan sentralisasi. Program repatriasi Mananto. Repatriasi strategi manajemen sumber daya manusia internasional sering berkembang perlahan-lahan ketika perusahaan meningkatkan koneksi dengan entitas di luar negeri. Performance appraisal atau penilaian kinerja adalah kegiatan menilai dan mengevaluasi pencapaian, kemampuan, dan melihat pertumbuhan dari karyawan. Kegiatan yang satu ini sangat perlu dilakukan oleh setiap perusahaan agar bisa mengevaluasi kinerja dan meningkatkan produktivitas dari karyawan. Kompensasi 1. Gaji atau upah 2. Sistem upah waktu 3. Bonus 4. Insentif. Manajemen sumber daya manusia Google mempertahankan strategi kompensasi kompetitif dan kebijakan pengembangan karir dan holistik. Strategi kompensasi tersebut ditunjukkan untuk kepentingan karyawan berkualitas tinggi. Sehubungan dengan itu, program pengembangan karir Google memastikan bahwa karyawan diberi banyak peluang untuk pertumbuhan pribadi dan profesional di perusahaan. Dengan demikian, kombinasi strategi kompensasi kompetitif dan program pengembangan karir holistik mendukung keberhasilan pengembangan sumber daya manusia Google. Kinerja perusahaan dalam aspek HRM ini menunjukkan pada manajer SDM yang berkualitas tinggi dan efektif. Kasus Google ini menjadi contoh bagaimana kompensasi kompetitif dikombinasikan dengan pengembangan karir holistik meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Baiklah, selanjutnya adalah membangun tenaga kerja yang beragam. Tenaga kerja yang beragam adalah tenaga kerja yang memiliki campuran gender yang signifikan dan di mana budaya dan etnis minoritas terwakili dengan baik. Keragaman tenaga kerja telah dikaitkan dengan kinerja keuangan yang unggul. Rekrutmen dan pemilihan karyawan Google. Pada perusahaan Google, kebijakan sumber daya manusia itu dimulai dari perekrutan yang bagus. Setiap tahunnya ada 2 juta lamaran yang masuk ke Google. Setiap jabatan diperebutkan oleh ribuan pelamar. Perhatian utama dari kebijakan rekrutmen Google adalah untuk mendapatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat.
Perekrutan difokuskan pada calon yang memiliki talenta bagus dan cocok dengan budaya Google. Budaya memainkan peran penting ketika harus merekrut karyawan baru. Dari riset yang dilakukan, ternyata bahwa semakin sesuai budaya calon karyawan dengan budaya Google, mereka semakin produktif. Kunci lain dari rekrutmen Google adalah keragaman. Tidak ada orang yang paling menentukan di Google. Karena itu, perusahaan selalu mencari orang untuk memberikan pandangan baru dan pengalaman nyata kepada tim. Jika Anda mencari perusahaan yang menghargai rasa ingin tahu, keinginan yang menggebu-gebu atau passion, dan kemauan belajar, jika Anda mencari rekan kerja pemikir yang mau menghadapi tantangan-tantangan baru, maka Anda adalah masa depan Google. Sehingga berdasarkan proses perekrutan karyawan tersebut, Google telah mendirikan sistem rekrutmen yang efisien yang dilakukan oleh orang efisien untuk mengisi peran-peran yang berbeda. Tim rekrutmen memiliki anggota dengan peran berbeda-beda seperti analisis riset, pengembang calon, koordinator proses, penyaring calon, dan beberapa lainnya. Menangani pelamar ke Google yang jumlahnya begitu besar bukanlah tugas yang ringan dan memerlukan perencanaan dan koordinasi. Selanjutnya adalah hubungan perburuhan internasional. Fungsi HRM dari bisnis internasional biasanya bertanggung jawab atas hubungan perburuhan internasional. Dari perspektif strategis, masalah utama dalam hubungan perburuhan internasional adalah sejauh mana tenaga kerja yang terorganisir dapat membatasi pilihan bisnis internasional. Nah, selanjutnya merupakan fungsi HRM itu kan menumbuhkan keharmonisan dan meminimalisir konflik antar tenaga kerja yang tegas dan terorganisir. Dengan pemikiran ini, bagian ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kami meninjau kekhawatiran tenaga kerja terorganisir tentang perusahaan multinasional. Kedua, kita lihat bagaimana tenaga kerja yang terorganisir mencoba menangani masalah ini. Dan ketiga, kami melihat seberapa internasional bisnis mengelola hubungan kerja mereka untuk meminimalkan perselisihan perburuhan. Nah, pada perusahaan Google, di sini untuk hubungan perburuhan internasional, Google memiliki berbagai macam prinsip inovasi yang diterapkan di dalam perusahaan untuk tetap eksis di tengah persaingan. Seperti prinsip think 10 kali. Gagasan ini merupakan inti dari bagaimana seluruh pekerja berinovasi di Google dengan melakukan inovasi dengan berpikir sebanyak 10 kali, di mana pekerja dituntut untuk lebih memikirkan ulang sebuah gagasan sepenuhnya sehingga akan tercipta inovasi-inovasi baru. Dalam meluncurkan produk baru, prinsip launch dan keep listening juga diterapkan sehingga Google akan perlahan mencari hal-hal yang diinginkan oleh pengguna sehingga perusahaan mengetahui bagaimana permintaan pasar dan mendapatkan umpan balik dari produk yang diluncurkan dan memperbaiki produk tersebut. Google telah menyediakan kelas bahasa dan budaya asing secara gratis bagi karyawan Google. Para teknisi diberi perhatian yang layak. Perusahaan memfasilitasi pelatihan yang disebut Eng Edu, meliputi masa orientasi, pelatihan, dan mentoring yang diberikan teknisi berpengalaman kepada para juniornya. Selain itu, ada juga penggantian biaya bagi karyawan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Bahkan perusahaan juga mengizinkan cuti hingga 5 tahun demi meraih pendidikan dengan biaya penggantian hingga $150.000 bagi setiap orang. Itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.